Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Setiap pagi kita datang ke tempat yang sama, tempat di mana banyak cerita dimulai. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan melihat sekitar, sama yang berserakan, fasilitas yang mulai rusak, dan lingkungan yang kurang terawat. Kelihatannya memang sepele, tapi kalau terus dibiarkan, apa kita masih bisa menyebutnya biasa? Apakah semua ini memang sudah sewajarnya? Atau justru kita terlalu terbiasa hingga memilih diam? Jangan buang sampah sembarangan dong. Ngapain sih? Nanti juga kan ada petugas kebersihan. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, kapan sekolah kita jadi bersih? Aku sering dengar banyak siswa mengeluh tentang lingkungan sekolah. Tapi sebenarnya apa sih yang mereka rasakan? Yuk kita cari tahu. Menurut aku sih Kak, masalah terbesar itu ada di kebersihan. Padahal tong sampah udah banyak di mana-mana, tapi masih banyak aja yang buang sampah sembarangan. Dampaknya bikin halaman jadi kotor, got jadi mampet, dan bikin sekolah nggak enak buat dipandang. Oh gitu. Kalau menurut kakak apa solusinya? Kalau menurut aku sih dari sekarang tuh kita harus lebih sadar aja nggak sih Kak? Kayak kita harus buang sampah pada tempatnya. Terus kita juga harus saling ngingetin teman kita kalau lagi buang sampah sembarangan. Itu aja sih Kak. Oh gitu. Oke Kak, kalau itu apa harapan kakak untuk sekolah kita? Aku pengen banget sekolah kita jadi lebih asri dan lebih sejuk dan suasana yang bisa membuat para siswa tahu untuk belajar. Kalau boleh tahu kenapa sih Kak itu penting? Karena kan kalau sekolahnya nyaman, kita juga belajarnya lebih enak, lebih semangat gitu nggak sih Kak? Oh benar nggak? Ya Kak. Oke Kak, makasih ya. Iya. Udah. Kak, mau tanya dong, kenapa kok aku jelasin skincare juga? Aku mau tanya, gimana sih fasilitas di sekolah ini? Beberapa fasilitas di sekolah sudah cukup baik, tapi mungkin ada yang perlu diperhatikan lagi, seperti toilet yang mulai kotor, bangku yang rusak, atau mungkin kita yang bocor. Beberapa fasilitas kapasitas pertama kalau kita merawat barang-barang sih. Iya sih benar. Terus kalau menurut kakak, siapa sih yang harus bertanggung jawab? Bukan hanya pihak sekolah sih Kak, kita kan sebagai siswa juga menggunakan fasilitasnya setiap hari, jadi kita harus bertanggung jawab. Oh iya Kak, benar banget. Makasih ya Kak. Iya. Setelah mendengar berbagai pendapat, ternyata semua memiliki harapan yang sama. Mereka ingin sekolah yang lebih bersih, lebih nyaman, dan lebih peduli terhadap lingkungan. Masalahnya bukan karena kita tidak mampu berubah, tetapi karena terlalu sering menunggu orang lain memulai. Berdasarkan aspirasi yang telah kami kumpulkan, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian bersama. Aspirasi pertama menambahkan tong sampah di beberapa titik yang masih kurang. Aspirasi kedua meningkatkan kebersihan toilet dan juga fasilitas sekolah. Aspirasi ketiga mengadakan kerja bakti secara rutin. Itu akan membuat kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan. Lebih banyak tanaman di lingkungan sekolah. Menumbuhkan kesadaran seluruh warga sekolah agar menjaga kebersihan tanpa harus disuruh. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab kita bersama. Lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman tentu akan membuat kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan. Salah satu hal sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan menyapu,
kita semangat belajar. Fasilitas yang terawat adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan yang hijau membuat sekolah lebih nyaman. Perubahan dimulai dari tindakan kecil. Jangan hanya menyampaikan aspirasi. Jadilah bagian dari perubahan. Karena sekolah yang lebih baik bukan tentang siapa yang bertanggung jawab, Tapi tentang siapa yang berani memulai. Sekolah yang bersih menjadikan kita semangat belajar. fasilitas yang terawat adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan yang hijau membuat sekolah lebih